Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan saya dalam materi ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang hidup lapang dengan berbagi. Materi ini ditujukan untuk kelas 5 semester 1. Yang pertama adalah tata cara berzakat. Zakat dalam ilmu fikih itu terbagi dalam dua hal secara garis besar. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah ini adalah zakat yang merupakan pensucian jiwa atau diri. Pelaksanaannya sudah dijelaskan bahwa zakat fitrah itu dilaksanakan pada bulan Ramadan. Bentuk yang diberikan atau barang yang untuk zakat itu adalah berupa makanan pokok. Tetapi boleh diganti dengan uang, namun disesuaikan dengan harga berasnya. Ya, secara hukum, zakat fitrah itu adalah fardhu ain, artinya wajib bagi setiap umat muslim. Dan yang terakhir, secara ukuran, ini adalah 3,1 liter atau sekitar 2,5 kilogram. Sedangkan zakat mal ini adalah zakat yang digunakan atau dilakukan untuk membersihkan harta yang dimiliki. Nah, pelaksanaannya itu tidak ditentukan pada bulan tertentu, tetapi zakat mal itu ketika kita sudah terpenuhi syarat nisab dan haul. Nisab adalah batas minimal harta yang untuk dizakati. Dan haul itu adalah kepemilikannya. Misalkan waktu kepemilikannya paling tidak 1 tahun. Harta yang sudah dimiliki 1 tahun berarti itu wajib untuk dizakati. Ketika sudah memenuhi nisab juga. Nah, bentuk yang digunakan untuk berzakat itu adalah harta. Misalkan hartanya emas, ya nanti disesuaikan dengan harga emasnya. Kalau hartanya misalkan peternakan, punya kambing yang sudah memenuhi syarat untuk membayar zakat, ya berbentuk kambing itu sendiri. Hukumnya juga fardhu ain atau wajib bagi orang yang memenuhi syarat di atas. Nah, ukurannya itu sudah ditentukan di dalam ilmu fikih. Misalkan emas itu berapa? Batas minimalnya 93,6 gram misal. Kemudian itu sudah ada ketentuannya harus membayar zakatnya berapa. Ketika kambing pun sudah ada batasan zakat atau aturan. Nah, lebih spesifik kita membahas tentang ketentuan zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah itu diantaranya adalah Islam. Yang kedua, lahir sebelum matahari terbenam hari terakhir Ramadan. Yang ketiga adalah memiliki kelebihan makanan. Arti membayar zakat itu karena memang kondisinya lapang dan mampu. Yang kedua, tentang rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah ini ada 4. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adanya muzaki, ada orang yang membayar zakat. Yang ketiga adalah mustahik, adalah orang yang berhak atau orang yang menerima zakat. Dan yang keempat adalah ada harta yang digunakan untuk membayar zakat. Jadi kalau tidak ada barangnya, itu tidak bisa terpenuhi rukun zakat fitrah. Nah, kemudian ada beberapa waktu yang digunakan untuk membayar zakat fitrah. Dalam ilmu fikih, yang mubah atau boleh itu adalah sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Selanjutnya, bersifat wajib itu adalah sejak matahari terbenam sampai sebelum subuh pada hari terakhir Ramadan. Kalau biasanya kita itu adalah malam takbiran itu biasanya. Nah, waktu yang paling utama ini adalah
setelah sholat subuh, setelah malam takbir itu, setelah sholat subuh sampai sebelum sholat id. Ini adalah waktu yang utama. Nah, tetapi ini bisa bersifat haram atau tidak boleh itu ketika membayar zakat fitrah setelah sholat id. Karena membayar zakat fitrah setelah sholat itu dihukumi sebagai sedekah, bukan sebagai zakat fitrah. Nah, beberapa orang yang berhak menerima zakat fitrah ini ada terdiri dari 8 golongan. Yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga adalah amil. Amil adalah yang mengelola zakat. Yang keempat adalah mu'alaf, orang yang baru masuk agama Islam. Yang kelima adalah rikob, ini adalah budak yang dijanjikan untuk merdeka. Yang keenam adalah ghorim, orang yang memiliki hutang begitu besar sampai hartanya tidak mencukupi. Yang ketujuh adalah fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini dikatakan orang yang sedang dalam perjalanan jauh dengan tujuan baik dan berjuang pada jalan Allah. Ini adalah teori Ibnu Sabil. Disilahkan ditonton. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.